Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman dari kelas akuntansi manajemen. Nah, pada bab selanjutnya, setelah kita kemarin bahas mengenai variable costing, di pertemuan ke-6 ini adalah ada materi yang ada di chapter berapa nih? Chapter 6 di buku Garrison, yaitu bahas mengenai hubungan cost, volume, dan profit, atau sering bisa disebut analisis cost, volume, dan profit. Oke, jadi kemarin kenapa kok kebalik ya di buku ini chapter 6 yang di variable costing chapter 7, tapi saya balik chapter 7 dulu baru chapter 6. Nah, kenapa? Karena dalam melakukan analisis mengenai cost, volume, dan profit itu membutuhkan mekanisme laporan keuangan dalam bentuk variable costing yang sudah teman-teman pelajari di pertemuan 5 kemarin. Gitu ya. Oke. Materi ini cukup panjang, kalau dilihat dari slide-nya aja ada 37 slide. Jadi kemungkinan ini akan lanjut untuk di pertemuan ke-7 sebelum kita UTS besok. Nanti kita lihat ya seberapa jauh materi ini cakupannya dan latihannya nanti kita kerjakan. Nah, oke, saya mulai dari fenomena yang ada di dunia bisnis saat ini ya. Saya ngambil dari Instagramnya Big Alpha ID mengenai fenomena yang saat ini kita lihat, yaitu beberapa restoran yang sebenarnya kita bisa katakan itu dia restoran yang prestisius gitu ya, walaupun nggak highly prestisius gitu ya. Misalnya Pizza Hut dan Taiwan ini ternyata turun ke jalanan untuk menjual pizzanya atau makanannya dengan harga yang sangat murah gitu ya, walaupun memang pizza yang dijual itu yang yang biasa gitu, bukan yang toppingnya macam-macam gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang dilakukan ini apa sih? Ini inovasi untuk memperluas pangsa pasar, atau sebenarnya pada masa pandemi ini mereka melakukan untuk bertahan? Gitu ya. Nah, oke, coba kita lihat dia punya beberapa slide ya. Saya lihat pendapat dari Wakil Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, dikatakan bahwa mau nggak mau dia mau dapat break even point aja gitu ya. Kalau nggak mau BEP kan rugi. Jadi dia jualan di pinggir jalan gitu semua sekarang buat dapat BEP. Kalau nggak, bagaimana dia bertahan gitu ya. Jadi dalam masa pandemi yang sulit seperti ini yang dialami oleh usaha, menyebabkan sebenarnya usaha di tahun ini gitu ya, ataupun sampai di tahun depan lebih fokus kepada bagaimana dia bertahan gitu ya, bagaimana dia mendapatkan laba atau at least dapat menutup biaya tetap dan biaya variabelnya ya. Jadi ketika dia dapat menutup ya dan labanya nol adalah kondisi di mana dia BEP. Yang penting dia nggak loss gitu ya, dia nggak ngeluarin keluar uang untuk menutup itu gitu ya. Yang penting break even point, impas dulu. Nah, sekarang kita lihat analisisnya untuk Pizza Hut. Jadi Pizza Hut ini nama perusahaannya adalah PT Sari Melati Kencana Tbk, dan dia memang Tbk ya, jadi pemegang lisensi waralaba Pizza Hut di Indonesia. Jadi kalau Tbk kan kita bisa kulik-kulik laporan keuangannya, tapi kalau Taiwan yaitu dia perusahaannya PT Eatwell Culinary Indonesia, dia nggak statusnya terbuka, maka kita nggak bisa melihat laporan keuangannya secara publik. Nah, kalau PT Eatwell Culinary Indonesia ini sebenarnya punya beberapa resto ya, jadi kayak Taiwan, Dapur Solo, Eat and Eat, Ichiban Sushi gitu ya. Kalau di Solo kayaknya adanya Taiwan sama Ichiban Sushi ya. Di Solo Square tuh kayaknya ada ya. Nggak TBK, jadi kita nggak bisa lihat performanya tuh seperti apa. Nah, tapi kalau di Pizza Hut kita lihat penjualan turun 6,7%, ini menjadi 1,81 triliun pada periode yang sama tahun lalu, yaitu 1,94 triliun. Dia membandingkannya di semester 1 tahun 2020
adalah kuartal kedua berarti ya. Nah, kemudian laba bersih anjlok 89% menjadi 10,48 miliar dari periode yang sama tahun lalu. Jadi tahun lalu 2019 dia dapat laba semester 1 tuh 99,65 miliar, tapi sekarang dia dapat laba 10,48 miliar. Jadi sebenarnya pada kondisi ini dia masih untung sebenarnya gitu ya. Masih profit 10,48 miliar. Nah, tapi kan kita lihat, itu udah besar Bu untungnya. Tapi kan kita nggak bisa ya melihat sesuatu angka yang nilainya nominal itu besar atau kecil itu relatif gitu ya. Lebih baik kita membandingkan angka nominal, skala nominal tersebut menjadi skala rasio. Ketika skala rasio, jadi kita bisa bandingkan dengan rasio penjualan misalkan. Seberapa besar sih proporsinya gitu ya. Berapa persen gitu. Kalau dengan penjualan kan artinya kita bisa tahu ya bahwa oh ternyata kalau dibandingin salesnya memang hanya sekian persen gitu ya. Jadi kita lihat bahwa memang labanya anjlok sekali. Oke. Nah, sekarang kita lihat laporan laba ruginya di semester 1 30 Juni. Saya download dari PT Sari Kencana Tbk di websitenya. Ini adalah laporan laba ruginya. Oke. Di laporan laba rugi ini kita lihat ya. Sebenarnya pada kondisi yang ini salesnya nggak turun banyak ya. Salesnya hampir sama, kan? Turun dikit. Beban pokok penjualannya nggak jauh beda. Bahkan meningkat sedikit ya malahan. Kemudian beban penjualannya juga nggak jauh ya. Oke, di sini yang berbeda adalah pendapatan operasi lainnya, lumayan berbeda. Dan beban operasinya malah lebih besar. Jadi, dari sisi laba operasinya aja udah beda jauh jadinya. Ya kan? Jadi, di sini bebannya tuh meningkat gitu dia. Walaupun salesnya turun, tapi bebannya meningkat. Ya kan? Nah, jadi udah beda jauh dari sisi laba operasi. Kemudian laba operasi kan nanti di plus dan minus pendapatan dan beban lainnya ya. Beban keuangan biasanya pendapatan bunga ya, beban keuangannya lihat. Nah, besar ya. 2 kali lipat lebih gitu ya. Pajak finalnya atas pendapatan bunga kenapa lebih dikit? Karena bunganya lebih dikit, jadi pendapatan bunganya lebih dikit. Pajak finalnya lebih dikit. Nah, jadi ini labanya beda jauh ya. Nah, kalau kita analisis dari sisi laba ruginya ini ya, saya cut off di sini. Kan kita bisa lihat bahwa sebenarnya dengan sales yang hampir sama, tapi beban yang dia keluarkan itu malah semakin banyak. Event itu dari beban pokok penjualan, yang kedua dari beban umum dan administrasi, kemudian beban operasi lainnya tuh lumayan tinggi gitu loh. Sebenarnya kan ada apa gitu kan. Nah, oke, saya masuk ke laporan keuangannya. Kalau kita mau menganalisis beban penjualannya, sebenarnya apa sih yang membuat terjadi cost yang tinggi itu beban di mana? Nah, yang perlu kalian ketahui dulu di PT Sari Kencana Tbk ini, dia mengelompokkan beban pokok penjualan itu hanya terdiri atas bahan bakunya aja. Bahan baku dan bahan pembantu tuh di sini. Jadi dia nggak memasukkan tenaga kerja langsung di sini. Ya, paham ya? Jadi beban pokok penjualannya itu hanya masalah bahan bakunya. Makanya kok antara sales sama ini kan jauh banget ya, kira-kira bisa sepertiganya. Jadi bahan baku pizza itu sebenarnya bisa hanya sepertiga dari dari harga jualnya. Nah, sekarang kita lihat di sini, ternyata dia mengelompokkan biaya lain-lainnya tuh di beban penjualan, ya kan? Gaji dan kesejahteraan di sini. Jadi memang mungkin kesejahteraan karyawan bagus ya. Nah, yang tinggi itu penyusutannya malahan di sini. Oke. Penyusutannya tinggi, listrik dan air. Oke, sebenarnya hampir sama ya.
Oke. Nggak ada yang beda jauh ya. Oke. Pemeliharaan dan perbaikannya tinggi, transport. Jadi beberapa beban operasi memang sebenarnya menurun ya dari sisi sini. Jadi sebenarnya kan kalau kita menikmati pizza itu kan kita nggak cuman, kalau apalagi kita dine in di sana ya. Jadi ada fasilitas yang kita nikmati, yaitu adalah biaya penyusutannya itu sebenarnya kita rasakan karena kita duduk di sana menikmati suasananya di sana gitu ya. Terus dari gaji karyawannya gitu ya, beban waralabanya itu juga besar karena ada restoran waralaba, jadi ada kos untuk waralabanya. Oke. Kemudian nah, ini beban umum dan administrasi itu apa sih yang meningkat gitu ya. Nah, ini malah beban gajinya itu meningkat. Penyusutan meningkat gitu ya. Yang lain-lain sebenarnya turun. Oke. Nah, jadi beban gajinya ini yang sebenarnya malah meningkat. Kenapa meningkat? Nah, berarti kan artinya sebenarnya ada cost yang fix ya, yang terjadi di Pizza Hut, dan dia harus menutup biaya gaji dan kesejahteraan ini. Oke. Pendapatan jasa antarnya menurun. Nah, jasa manajemen dan jasa lainnya. Oke, ini banyak menurun jauh ya, pendapatan lainnya dan yang lain sebenarnya meningkat. Oke, jadi dari analisis fenomena ini artinya apa gitu ya, bahwa dalam kondisi seperti ini, perusahaan sangat perlu untuk melakukan adjustment, penyesuaian di perusahaannya untuk mengambil strategi yang singkat ya, maksudnya cepat mengambil keputusan mengenai strategi bagaimana dia tetap bertahan gitu ya. Bahkan ketika dia sedang dalam kondisi yang baik pun, dia juga harus menentukan strategi gimana caranya tetap berinovasi agar dia bisa tetap bertahan dari pesaingnya gitu ya. Nah, kenapa? Karena banyak banget kan industri yang nggak bertahan di kondisi pandemik yang seperti ini. Jadi dia ngejar banget gimana saya tetap eksis gitu ya. Nah, makanya caranya adalah dengan cara tadi ya, misalkan disebutkan pendapatnya bagaimana kita bisa melakukan kondisi di mana kondisi tersebut BEP, paling nggak kita bisa cover kos-kos yang terjadi gitu ya, kos-kos tetap yang terjadi. Nah, salah satu strateginya dia berani turun ke jalan kayak gitu. Nggak tahu itu deh masalah mereknya. Anda bisa melakukan analisis mengenai ini di manajemen pemasaran. Oke, nanti kita bisa diskusikan. Nah, oke, dari hal itu bahwa pentingnya melakukan analisis dari sisi cost ya. Cost yang dikeluarkan, volume unit yang terjual, dan profit. Berapakah profit yang didapatkan? Ya, jadi cost, volume, dan profit. Ya, jadi hal itu tuh kayak jadi review dan analisis sehari-hari bagi perusahaan. Nah, kalau teman-teman mungkin ada yang konsentrasinya di marketing gitu ya, lebih ke strateginya. Tapi sebelum kita melakukan kondisi marketing itu, kan kita harus lihat dari kondisi finansialnya. Nah, kita sekarang membahas dari sisi finansialnya. Jadi kalau dari sisi finansial, kita bisa melakukan tindakan-tindakan di non-finansial dari sisi pemasarannya gitu ya, dari sisi beberapa keputusan-keputusan lain yang diambil oleh perusahaan. Gitu kira-kira pengantarnya. Dan ada satu lagi yaitu cost volume profit, what happen with the profit gitu ya. Nah, artikel ini dibaca dulu. Nah, ini ada industri perhotelan ya. Chip Conley, CEO dari Joy de Vivre, apa bahasanya ya, apa namanya, bacanya hospitality, perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan 28 hospitality business in Northern California gitu ya. Dia melihat bahwa perusahaan setelah adanya dulu ini crash on 9/11 ya, jadi pada saat adanya tragedi WTC ya yang di US itu,
kira-kira tahun 2001 ya, 2000-an 2001, dia melihat bahwa American Hotel Markets ya, pasar hotel di Amerika, dia drop revenue-nya gitu ya, selama kira-kira 2 tahun gitu ya, dia drop 40-45%. Oke. Nah, dia mengatakan bahwa kita tuh beruntung gitu ya, karena titik BEP kita tuh lebih rendah daripada kompetitor kita. Tapi permasalahannya adalah bisnis hotel ini adalah bisnis yang fixed cost. Nah, yang seperti saya bahas kemarin ya. So, di dalam lingkungan kita, dalam kondisi di lingkungan industri perhotelan, ketika ada drops yang precipitous, kayak jadi kayak terjal gitu ya, sangat fluktuatif gitu ya, dan cost-nya itu lebih cenderung ke fix, maka their net income itu sebenarnya lebih kepada ketika drop, dia dengan fixed cost yang tinggi sebenarnya dia itu loss gitu. Kenapa? Karena ketika salesnya turun ya, katakanlah turun 40%, sebenarnya dari turun 40% tuh tingkat laba bersih yang selama ini didapat berapa sih gitu loh. Apakah bisa menutup fixed cost-nya? Nah, jadi perusahaan yang beresiko tinggi adalah perusahaan yang fixed cost-nya tinggi. Ya, ketika fluktuatif. Tapi ketika dia mencapai titik okupansi yang tinggi gitu ya, dia malah gila-gilaan labanya. Paham ya? Jadi dia sebenarnya dalam kondisi yang susah banget karena nutup fixed cost. Nah, itu dia. Jadi, melihat industri dengan melihat cost, volume, dan profit relationship hubungannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Saya akan bagi menjadi 2 ya. Nanti poin yang pertama mengenai analisis cost, volume, profit. Yang kedua adalah untuk minggu depan mengenai resiko ketidakpastian. Nah, di cost, volume, profit analysis merupakan analisis pengaruh faktor atas laba operasi bersih, yaitu kita mempertimbangkan harga jual, berapa volume yang dijual, berapa biaya variabel per unit, berapa total biaya tetap, dan produk mix. Jadi bauran produk itu kayak ketika perusahaan memiliki lebih dari satu produk yang dijual, nah itu istilahnya sebaiknya kita jual produk A itu berapa unit, B berapa unit, agar untuk mendapatkan laba yang optimal. Ini gunanya CVP analysis ya, bisa dilihat. Nah, ada beberapa asumsi ya, seperti yang kita ketahui bahwa kalau tujuan pembelajaran CVP ini dibuat sederhana untuk membawa konsep mengenai hal ini. Ada beberapa asumsi ya, asumsinya harga jual konstan, walaupun di industri ya nggak mungkin terjadi hal-hal yang konstan kan, pasti fluktuatif. Maka dari itu nanti ketika Anda sudah bekerja, penggunaan ini akan dibantu oleh bantuan software. Yang penting kita paham dulu konsepnya, paham dulu bagaimana cara kerjanya, sehingga bagaimanapun software itu berjalan, Anda memahami dari sisi konsep yang ada. Nah, oke. Kita mulai dari yang pertama, pendekatannya adalah margin kontribusi, yaitu contribution margin yang kemarin udah kita lihat. Jadi dalam melakukan analisis CVP, yang pertama kita harus mengkonstruksikan atau membuat laporan itu menjadi laporan berbentuk variabel costing. Jadi modelnya harus seperti ini. Jadi dari penjualan, variabel cost, sama dengan contribution margin dikurangi biaya tetap dan laba operasi bersih. Jadi modelnya harus seperti ini. Nah, kalau mau kita lihat berapa prosentase yang ada di margin kontribusi, bisa kita lihat yaitu 200 ya, dibagikan dengan 500 total penjualan. Jadi contribution margin sama dengan margin kontribusi dibagi total penjualan. Jadi kayak gini, $200 dibagi 500, dapatnya 40%. Nah, hal ini untuk menunjukkan apa? Nah, margin kontribusi ini kan penjualan dikurangi biaya variabel kan. Nah, ini bisa menunjukkan seberapa jauh perubahan laba yang didapatkan dari
total penjualan yang didapatkan. Ya. Margin kontribusi per unit akan konstan selama harga jual dan biaya tetap unit tidak berubah. Ya, jadi kalau biaya tetapnya nggak berubah, dia akan konstan karena dia mengikuti variable cost-nya. Nah, di sini rumusnya bisa per unit, bisa total ya. Kita lihat ininya. Nah, ini contoh soalnya. Berdasarkan perhitungan di atas, contribution margin ratio dari perusahaan manufaktur GI 40%. Artinya, setiap kenaikan $1 di penjualan, maka akan dapat meningkatkan margin kontribusi sebesar $0,4. Oke, jadi interpretasinya yang kalau nanti Anda buat jawab soal itu interpretasinya seperti ini. Jadi paham. Contohnya lagi mengalami kenaikan 150.000 kenaikan penjualan ya. Jadi ada kenaikan. Berapakah margin kontribusinya? Tinggal dikalikan aja naiknya ya. Jadi lihat naiknya bukan total penjualan baru, tapi kenaikannya segini. Tapi kalau ditanyakan berapakah contribution margin yang baru dengan kenaikan 150.000 ya berarti 100.000 ditambah 60.000 ya. Nah, pengaruh laba operasi bersih biaya. Bila biaya tetap tidak berubah, maka laba operasi bersih dari perusahaan manufaktur akan meningkat sebesar 60.000. Oke. Nah, kita lihat sekarang terjualnya 500, ekspektasinya 800. Perubahannya 300 unit. Jadi mau 500 ataupun 800 yang terjual, di sini biaya tetapnya akan sama karena dia nggak akan berpengaruh terhadap total yang dijual. Ya kan? Yang berubah ya ininya, variable cost-nya. Oke, jadi 500 ke 800 meningkatnya 60.000. Kalau dia udah di atas nutup biaya tetap gitu ya, nanti perubahannya bisa sesuai dengan perubahan unit yang ada karena udah nutup fixed cost-nya. Oke, sekarang kita masuk ke break even point. Bagaimana cara menghitung titik impas? Nah, ini manfaatnya BEP ya. Jadi kalau kita tahu bahwa titik impas adalah kondisi di mana laba kita tuh 0 ya. Yang penting penjualan tuh mengcover biaya variabel dan biaya tetap, gitu ya. Nah, ini nanti silahkan dibaca. BEP adalah keadaan yang menunjukkan di mana total pendapatan yang diterima sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Nah, BEP, kita kalau mau menghitung BEP, break even point, itu bisa dari dua sisi. Yaitu, kan kita kan nanti gini, kalau kita mau BEP, kita itu mau jual berapa unit, dengan berapa rupiah ya, harganya itu berapa. Jadi dalam Q dan dalam P ya. Nah, bagaimana cara mencarinya ya, nanti dibaca penjelasannya. Nah, ini gambaran secara visualnya mengenai BEP. Oke, jadi ini gambaran visual ya. Ini dulu yang buat mahasiswa saya pas nyusun modul. Saya paham begini loh Bu, caranya menjelaskan CVP kondisinya, karena nanti kita sampai bahas margin of safety. Jadi gini, ini biaya variabel, ini biaya tetap. Oke. Nah, kondisi ketika kita nutup biaya variabel dan tetap ini di sini, ini adalah BEP. Oke. Nah, ini BEP. Kemudian ketika kita di atas BEP, artinya kita dalam kondisi laba. Oke. Nah, berarti laba yang kita dapatkan kan kita tergantung di total pendapatan ini kan. Seberapa jauh laba kita. Oke. Nah, jadi tingkat keamanan atau margin of safety adalah kondisi di mana total pendapatan setelah BEP. Paham ya? Oke. Tapi kalau kondisi BEP di mana ya di saat ini? Kalau ada keuntungan. Kira-kira begitu mengenai masalah BEP.
Nah, kalau ini adalah apabila tidak terdapat laba atau keuntungan, artinya laba sama dengan 0. Ya, sampai sini aja gambarannya. Oke, variabel dan tetap BEP. Jadi total pendapatan adalah di sini. Beda sama ini tadi, total pendapatannya sampai ke lebih dari BEP. Oke. Oke, ini ada contoh soal, yaitu yang pertama perusahaan manufaktur GHI. Ini punya harga jual sebesar $500, margin biaya variabelnya 300 dan margin kontribusinya 200 ya. Ini diminta kalau cari persentase. Biaya tetapnya diketahui 80.000 per bulan. Nah, ditanyakan berapakah perusahaan harus menjual berapa dan pada harga berapa untuk pada titik BEP ya, kayak tadi Pizza Hut harus menjual berapa kok bisa sampai turun 25.000 per pizza ya, agar dia BEP dulu ya, minimal berapa kan gitu kan kita nyarinya, baru kita bisa nyari untung. Nah, ada dua metode dalam mencari BEP. Yang pertama metodenya itu equation method, pakai metode persamaan ya. Persamaan itu gimana ya, kayak kita waktu SMA dulu ya, persamaan dari rumus penjualan sama dengan biaya variabel plus biaya tetap plus laba ya. Yang kedua nanti ada metode contribution margin method. Itu ya. Oke, kita bahas dulu yang pertama yaitu metode equation. Nah, metode yang pertama, metode equation ini sama kayak yang di PPT ini. Yang pertama adalah bahwa kita tahu rumus dulu mengenai penjualan dan laba. Jadi laba itu sama dengan, atau gini aja, dari sisi penjualan ya. Penjualan sama dengan biaya variabel plus biaya tetap plus laba. Ya kan? Tadi gambarnya kayak gitu. Nah, kalau udah berarti misalnya kita nyari yang Q dulu ya. Penjualannya harga jualnya per unit tuh 500, ketahui ya. Oke. 500 kali Q maksudnya. Kenapa? Karena total penjualan tuh $500. Ya kan gini toh. Kali berapa Q yang terjual? BV kalau variabel kan tergantung Q-nya kan. Per unit adalah 300 kali Q. Wrong ya. Paham sampai sini? Plus biaya tetap, ini kan nggak per Q, jadi total. Diketahui total biaya tetap adalah 80.000. Nah, plus labanya, kalau BEP tadi ingat labanya 0. Paham ya? Nah, kalau kayak gini kan 500 Q, ini 300 Q, ini pindah ruas ya. Jadi kan gini, 500 Q, pindah ruas, 500 Q, kok nggak bisa sih? Q dikurangi 300 Q, pindah ruas ya, minus ya. Oke. Sama dengan 80.000. Oke, berarti 200 Q sama dengan 80.000. Oke. Berarti Q unit yang terjual adalah 80.000 bagi 200. Karena dolar bagi dolar, kan gini, dolar ya, sama dengan unit. Oke. Jadi 400 unit. Nah, sekarang kita
nyari berapakah total penjualan gitu ya. Sebenarnya tinggal dimasukkan aja kan, total. Jadi BEP pada sales sama dengan kan 500 Ki. Iya kan? Kalau mau dimasukkan langsung, ya kan? Berarti sama dengan 500 kali 400 unit. Sama dengan 100 kali 400. Oke. $200.000. Oh, ini malah pakai rupiah. Dolar ya. Jadi kayak gini. Nah, bisa juga kalau kamu nyari kayak gini. Ya, dimasukkan 0,6x. Dari mana 0,6? Ini proporsi ini. 0,6 plus 80.000 plus 0. Ininya X. Kenapa X? Karena total penjualan. Kenapa? Ini harga jualnya 1. Jadi X. Kalau ini 0,6-nya. Kan? Ini pindah ruas 0,4X sama dengan 80.000. X sama dengan 80.000 bagi 0,4 sama dengan 200.000. Jadi sama aja. Ya. So, kesimpulannya adalah berdasarkan perhitungan BEP tersebut, perusahaan manufaktur GHI harus menjual 400 unit dengan total harga 200.000 agar perusahaan dapat mencapai titik impas. Ya, itu kalau kalian mau pakai metode persamaan. Karena sebenarnya metode persamaan ini gampang, nggak perlu ngapalin. Oke. Nah, kalau ini pakai metode margin contribution. Tapi memang lebih simple ya. Jadi kalau BEP per unit, ya, BEP dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi contribution margin per unit. Jadi langsung 80.000 bagi 200. 200 dari mana ini? Margin kontribusi dapat 400 unit. Kalau BEP pada total penjualan sama dengan biaya tetap dibagi contribution margin ratio. Langsung ketemu. Jadi silahkan kamu pakai yang mana, boleh menggunakan metode persamaan maupun menggunakan metode margin kontribusi. Oke. Nah, kemudian ini bagaimana yang poin ketiga adalah titik impas. Kalau tadi pada satu produk yang sama, kalau ini adalah pada perusahaan yang memiliki multi produk BEP. Jadi multi produk itu tadi yang saya sebutkan bahwa dia punya beberapa produk dalam satu perusahaan. Dalam prakteknya, banyak perusahaan yang menghasilkan dan menjual sejumlah produk atau jasa, sehingga bila perusahaan memiliki lebih dari satu produk, maka keseluruhan contribution margin yang digunakan dalam break-even analysis. Nah, maka harus dipisah ya, mana yang biaya langsung ke produk, oke, yang direct fixed expense, dan mana yang biaya tetap bersama. Tetap tuh ada yang langsung dikatakan ya, loh tetap itu kan nggak bisa ditelusur, tapi bisa juga tetap yang ditelusur yang ke produk tertentu, dan ada yang tetap yang memang nggak bisa ditelusur, jadi bersama-sama. Nah, biaya tetap langsung atau direct fixed expense adalah biaya tetap yang dapat ditelusuri ke masing-masing segmen produk dan dapat dihindari apabila segmen tersebut tidak melakukan aktivitas produksi. Jadi, karena dapat ditelusur, artinya kalau memang produk tersebut udah didiscontinue, udah nggak berjalan lagi, ya bisa dihindari. Tapi kalau biaya tetap bersama adalah biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri kepada segmen produk dan akan tetap terjadi meskipun segmen tidak melakukan aktivitas produk. Nggak bisa ditelusur. Nah, ini produk A dan produk B ada keterangannya. Kemudian kalau mau nyari total margin kontribusi berarti ya di total. Ya, jadi ada yang 30, 60 itu totalnya 210.000 bagi 400.000 dapat 52,5%. BEP penjualannya tadi ya seperti biaya tetap dibagi 52,5%. Dapatnya 270.000. Secara BEP ya, ini keseluruhan. Oke. Nah, kalau kasus yang kedua ini, pastikan bahwa
penjualannya nggak berubah tetap kalau penjualan, namun campuran penjualan tuh bergeser lebih banyak produk A dibandingin produk B. Kalau tadi kan produk A lebih sedikit ya, yang terjual unitnya, bedanya di baurannya. Jadi bauran kan dia melihat berapa yang terjual di produk A dan di produk B gitu ya. Nah, kemudian margin kontribusinya seperti ini. Jadi totalnya kayak gini. Jadi beda BEP penjualan ketika produk mana yang lebih kita unggulkan untuk terjual tuh beda. Kalau tadi terjual 270.000, ini 378. Jadi tergantung bauran produknya. Gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya setelah kita melihat BEP, ini poin ketiga adalah perubahan volume dan laba operasi bersih ya. Berikut adalah margin kontribusi untuk penjualan pada 1 unit, 2 unit, 400 unit, dan 401 unit. Ini masih menggunakan contoh yang tadi ya, BEP terjual 400. Jadi kalau dia jual barangnya tuh 1, dia akan loss 79.800 karena dia nggak bisa cover biaya tetap yang terjadi tetap 80.000. Kalau dia jual 2 unit, berarti loss-nya tambah berkurang sebesar 200. Ya, 200 tuh sebesar margin kontribusinya. Kan tetap aja nggak bisa cover ini. Nah, dalam kondisi BEP, dia terjual 400 di sini ya. Jadi, labanya 0. Nah, ketika dia sudah bisa melebihi dari BEP, maka setiap satu unit yang terjual itu adalah sesuai dengan margin kontribusinya, $200 per unit. Ya, paham ya? Jadi, kalau udah di atas ini tuh, kenaikan laba tuh didapatkan dari total margin kontribusi. Jadi, kalau 402 terjual, labanya 400. Dan seterusnya. Nah, pada contoh di atas dapat dijelaskan bahwa pada saat menjual sebesar 400 unit, perusahaan dalam posisi titik impas, yaitu perusahaan tidak laba namun juga tidak rugi. Gitu ya. Ini untuk pengandaian permisalan aja analoginya. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana grafik CVP analysis ya. Oke, ini ada di buku juga ini. Jadi kalau kondisi biaya tetap ini ya, ini dia kondisi yang yang fix ya, artinya dia mau dijual 200, 400, 600 tapi tetap garisnya linear segini. Ya. Segini. Oke. Nah, di sini adalah titik 0. Jadi begini, pada saat unit yang diproduksi 0, oke, pada saat unit yang diproduksi 0, di sini, ya, biaya tetap akan sebesar tetap segini, $80 ya, segini. Ya, mau 0, mau sekian, tetap segini. Artinya, ketika penjualannya 0, ya, kalau meningkat ya di sini, dia masih dalam kondisi rugi. Karena ketika titik pendapatan yang ini belum keluar dari garis biaya tetap, ya. Nah, di sini. Ya. Ini kalau penjualan di sini dia baru bisa nutup biaya tetap. Belum bisa nutup biaya variabel. Mana garis variabel ini? Oke. Ini total biaya, Total biaya ini tetap ditambah variabel. Total biaya. Oke. Nah, ketika dia dalam kondisi ngelewatin ini, ya, pendapatannya, nah dia baru bisa untung. Ini tadi 400 titik BEP-nya. Masih bersinggungan. Ya. Jadi pendapatan di sini dia mengcover, bagaimana mengcover tetap dan total biaya. Jadi kalau dia bisa mengungguli dari total biaya yang terjadi, nah dia baru untung. Gitu ya. Nah, caranya gimana Bu gambarnya ya? Pakai titik ordinat, no.
Kayak kita gambar waktu di ASEM aja, pakai titik ordinat. Ambil titik BEP di sini, jelas ya di atas BEP. Nanti kita ambil permisalan titik. Kan kalau kita menggambar ordinat kan pakai permisalan titik. Berapa yang terjual, nanti total cost-nya berapa, total pendapatannya berapa, ya. Nanti diambil garis. Oke. Nah, terakhir sebelum kita bahas terakhir di bab ini ya adalah mengenai bagaimana cara kalau tadi kan kita masih kondisi BEP. Nah, yang keempat ini adalah analisis target profit. Jadi ketika kita punya target profit sekian, kita harus punya target juga berapakah penjualan kita yang harus kita kejar. Kita harus jual berapa agar kita mencapai target profit yang kita inginkan. Paham ya? Jadi BEP melebihi itu adalah kita harus punya target profitnya. Nah, analisis ini memberikan cara untuk menentukan jumlah unit produk yang harus dijual agar perusahaan dapat memperoleh sejumlah laba yang ditargetkan. Oke. Laba operasi yang ditargetkan dapat ditunjukkan sebagai jumlah rupiah atau persentase dari pendapatan penjualan. Oke, jadi bisa dalam rupiah maupun persentase. Contohnya adalah perusahaan VWX menargetkan laba sebesar 70.000. Berapa unit produk yang harus dijual untuk mencapai target tersebut? Yang pertama adalah metode persamaan. Oke, sama caranya kita pakai persamaan maupun model contribution margin sama kayak tadi. Nah, ini diketahuinya masih sama kayak yang di depan. Penjualannya 500, biaya variabelnya 300. Nah, tapi laba di sini, ya, laba yang ada di sini bukan 0 kayak BEP. Nah, laba di sini kita masukkan laba sebesar yang kita targetkan, 70.000, ya. Jadi kita input sama kayak tadi. Nah, paham ya? 200 Ki sama dengan 150.000. Paham? Dan seterusnya, maka Ki dapat 750 unit. Untuk kesimpulannya gimana? Untuk mendapatkan target profit sebesar $70.000, maka perusahaan dengan kondisi harga jual dan variabel yang sekian harus menjual sebesar 750 unit. Nah, berapakah total pendapatan yang harus kita punya? Sebenarnya gampang kayak tadi ya, 500 Ki. Kan? 500 Ki. Berarti tinggal aja 500 kali 750 juga bisa, ya kan? Tapi bisa juga kalau metodenya kayak gini. Jangan lupa biaya labanya, laba harus dimasukkan target laba yang diinginkan. Ya, paham ya? Coba diresapi dulu. Oke, kemudian kalau metode ini kayak gimana, Bu? Nah, kalau tadi kan rumusnya hanya biaya tetap bagi margin kontribusi per unit. Sekarang biaya tetap plus target laba, rumusnya dimasukkan. Ya, terserah kalian mau pakai yang mana, atau tergantung soalnya mau diminta pakai yang mana. Oke, dimasukkan, tinggal ditambah, dapatnya sekian. Oke, ini ya. Ini kesimpulan yang tadi saya sebutkan. Oke. Nah, latihan soalnya ini untuk margin of safety dan operating leverage kita bahas minggu depan atau di video selanjutnya ya. Nah, latihan soal yang kalian kerjakan ini 1. Oke. Wait. Karena nanti kira-kira ujiannya soalnya kayak begini-begini ya. Nah, 1 dan 2 dulu aja. Ini udah banyak banget. Ya, nanti dikumpulkan, nanti lihat deadline di OCW, Sepada. Kira-kira begitu dari saya. Insya Allah semoga dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.